Go. Yang jawab salam insyaallah masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat subuh-subuh, semangat. Hampir nak pantun sih kok lagi. Daun salam campur sayur katu. Yang tak jawab salam ke doa kebuntu. Nah, tapi semangat galau Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ainina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bareng-bareng ya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilhal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang penuh barokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di subuh yang indah, yang cerah ini, walaupun sedikit rintik, dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini berkah luar biasa. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillah. Sehat iyo, sempat iyo. Ada uang yang sehat badannya Bapak Ibu, cuman dia tidak sempat dia nak hadir untuk sholat berjamaah di sini, tidak sempat untuk mendengarkan majelis ilmu. Atau dia sempat, cuman dia tidak sehat, sempat tidak terbangun dia untuk subuh-subuh ini, cuman dia tidak sehat, tidak bisa untuk hadir di sini. Tapi alhamdulillah kita sama-sama di sini hadir, sehat iyo, sempat iyo, baca menghadiri sholat berjamaah di masjid kita yang tercinta ini, sekaligus mendengarkan majelis ilmu. Alhamdulillah, ini berkah luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan pada junjungan besar kita, suri tauladan kita, panglima perang kita, nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjuang untuk Islam, beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, zaman jahiliyah menuju zaman modern, zaman yang dulunya Bapak Ibu tidak mengenal Islam. Alhamdulillah hari ini kita bisa memeluk Islam secara kafah, secara sempurna. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau misalnya dulu Rasul tidak diutus di muka bumi ini, mungkin kita ini nyembah hantu, nyembah batu, nyembah lembu. Nah, tapi berkat datangnya Rasul di muka bumi, diutus oleh Allah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka kita alhamdulillah bisa memeluk Islam secara kafah, secara sempurna. Semoga kita termasuk barisan panjang beliau, pengikut beliau, dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu, saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk judul kita pagi hari ini adalah umur untuk amal soleh. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari demi hari telah berlalu, waktu telah berganti, detik pun sudah kita lalui. Tak terasa umur kita ini makin hari makin bertambah. Artinya apa? Makin bertambah berarti kita makin berkurang sebenarnya pada hakikatnya. Berkurang apa? Dan kita ini akan mendekati kepada kematian. Umur ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Batas-batas waktunya itu sudah ditentukan. Maut itu sudah ditentukan. Dan kita sekarang alhamdulillah diberikan oleh Allah kehidupan, diberikan oleh Allah nafas yang segar bugar. Nah, ini adalah berkah yang luar biasa yang patut kita syukuri.
Ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap kita semuanya. Allah cinta kepada kita. Apa buktinya Bapak Ibu? COVID-19, kematian serasa berdampingan dengan kita. Sahabat-sahabat kita yang dulu mungkin jamaah masjid bersama sholat di sini, sekarang sudah dipanggil sama Allah. Kerabat kita yang dulunya sama-sama bercengkrama, bercanda, sudah dipanggil sama Allah. Anak kita mungkin, atau istri, atau orang tua kita yang ada di rumah mungkin sudah dipanggil. Atau rekan kerja kita sudah dipanggil sama Allah. Tapi ngapa Allah itu masih milik kita? Berarti Allah itu sayang, Allah itu cinta dengan kita galau-galau. Nah, cak mana biar kita bisa membalas cinta ini? Allah sudah memberikan kita umur ini, berarti kita harus balas juga dengan kebaikan, dengan amal soleh, dengan ibadah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sampai umur yang sudah diberikan ini sia-sia. Umur yang sudah diberikan ini tidak bermanfaat. Umur yang sudah diberikan oleh Allah ini tidak berkah. Makanya kita ini kalau misalnya ulang tahun itu apa biasanya? Kadang dinyanyi ke wong tuh, panjang umurnya, panjang umurnya. Pada hakikatnya itu adalah berkurang umur. Makanya kita minta doa, barakallahu fi umrik. Semoga diberkahi umurku ini. Minta doa kepada orang lain, Allah doakan, semoga Allah memberkahi umurmu, barakallahu fi umrik. Punya umur 40 tahun, 40 tahun berkah, 50 tahun berkah, 70, 80, 90 tahun berkah. Ini yang kita ambil, keberkahan ini. Kalau hidup kita ini sudah berkah, insya Allah itu akan diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di sisa umur ini introspeksi kita, ya. Jangan sampai kita berulang kembali dosa-dosa kita yang lalu, maksiat yang sudah kita lakukan. Jadi sekarang kita adalah memperbaiki diri. Ini bahwasanya Allah itu cinta dengan kita dan kita juga harus balas. Makanya umur untuk amal soleh, umur yang sudah kita lakukan, umur yang sudah kita jalani selama ini, itu kita dedikasikan semuanya untuk Allah. Ya, menjadi amal yang soleh, jangan sampai lagi terulang hari-hari yang telah lalu. Lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali hari-hari yang telah lalu. Kemarin belum tentu sama dengan sekarang. Jangankan kemarin, kita sama ke dengan sekarang. Menit yang lalu, ya itu belum tentu sama dengan sekarang. Makanya jangan sampai kita ini menyesal. Kehidupan kita ini fana, kehidupan kita ini sebentar lagi akan sirna, dan kehidupan kita kekal selama-lamanya itu adalah akhirat, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itulah tempat kita kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi cak mana Ustadz cara kita ini biar kita ini berkah umur dan sisa umur kita ini memang dimanfaatkan untuk kebaikan. Iya, kita balik lagi ke rukun Islam, rukun iman. Ya tak? Allah itu tidak minta apa-apa, yang penting kita ini ibadah. Yang penting kita ini berbuat amal soleh. Yang penting kewajiban yang sudah diberikan sama Allah ini kita lakukan, itu baik. Jangan sampai yang sudah kita lakukan ini sia-sia. Nah, itulah semuanya itu harus ikhlas. Nah, belajar ilmu ikhlas ini memang berat, mahal. Jangan sampai ilmu ikhlas ini sia-sia. Ya, sholat kita akhirnya tidak mendapatkan pahala karena tadi riya, karena minta dipuji wong. Ya, sedekah tadi mak itu pula. Lah sudah menyumbang banyak-banyak cuman biar minta tenar. Ikhlas itu. Ikhlasnya kemana? Lillahi ta'ala. Hanya kepada Allah itu yang dipinta nih. Cuman berat kita nih memang untuk belajar ilmu ikhlas ini. Ilmu ikhlas ini ibarat orang tuh masuk WC Bapak Ibu. Kita masuk WC, setelah itu kita buang air,
Mau buang air kecil, buang air besar, sudah keluar masih tidak kita ingat apa yang kita buang tadi. Nah itulah yang namanya ilmu ikhlas. Tidak bakal ingat kembali apa yang sudah kita lakukan itu semuanya sudah selesai. Hanya kita serahkan hanya kepada Allah. Ya, mau itu ibadah sholat, puasa, zakat, haji, semuanya itu harus dengan ikhlas. Bapak ibu saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kembali ke rukun iman. Yang pertama rukun iman. Iman kepada Allah. Nah yang namanya iman kepada Allah ini memang kita berucap asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tapi kadang kita ini hanya cuma sekedar ucapan baik. Ya. Tidak tahu kadang hal yang kita lakukan ini salah. Kadang tak terasa kita ini menduakan Allah. Ngapo? Banyak contohnya. Kehilangan barang misalnya. Mulailah nak nyari ini, nyari itu, nyari paranormal, nyari dukun. Biar minta cari ke cak mano ini nih, biar pacak ketemu. Hilang motor minta cari ke, no. Ngadu sano sini, sano situ. Ya. Orang yang ngadu kepada dukun itu berarti dia mencari informasi langsung dari langit melalui jin. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Makanya serahkannya itu hanya kepada Allah, takdir semuanya itu. Kalaulah sudah minta tolong dengan jin berarti dia mencuri informasi dari langit mendahului qada dan qadar. Sudah dapat informasi, dibalik lagi ke dukunnya, disampaikanlah ke kita. Nah ini contohnya. Wong yang ngembek itu berjenggot, berkumis, ya, pakai kacamata, bukan aku tapi. Ya. Wong yang ngembek itu larinya ke Jakarta sana. Motornya ada di sini. Nah itu tadi informasi yang itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, hal-hal sepele itu akan menjerumuskan kita. Makanya kita harus benar-benar lillahi ta'ala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu jangan sampai kita ini lengah. Jangan sampai itu gara-gara hal sepele seperti ini kita menduakan Allah secara tidak langsung. Makanya semuanya itu harus serahkannya kepada Allah. Kepada Allah, lillahi ta'ala, ya Allah aku serahkan kepadamu. Ada bala, ada musibah, jangan dirutui. Ya Allah ngapalah rumahku ini kebakaran. Ngapa dak rumah wong sebelah bae. Yang kawinnya galak mabok, galak berjudi, selot lah segala macam. Cuman ngapa dia dak kebakaran rumahnya. Ngapa dak rumahku ini. Berarti Allah itu sayang. Allah itu menguji kita kalau-kalau. Setiap cobaan, setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Ujian anak TK beda, anak SD beda, SMP beda, kuliah beda. Uang lah begawe beda lagi ujiannya. Tidak mungkin uang lah begawe ujiannya 1+1. Ya, pastilah itu semuanya ada perbedaan dan sesuai dengan porsi yang diberikan sama Allah itu. Itu yang namanya ujian. Jangan sampai ujian ini membuat kita ini makin lalai, membuat kita ini makin lupa dengan Allah, membuat kita ini sudah ya tak tahu arah. Kalau uang yang tak tahu agama itu banyak yang bunuh diri gara-gara ujian, gara-gara cobaan, gara-gara musibah. Ya. Ribut di kantor, banyak utang, gantung diri, bunuh diri. Ya. Tapi kita di dalam Islam haram hukumnya, tidak boleh itu. Makanya kita harus tegar kalau menghadapi ujian itu. Terserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salat tahajud, ada salat hajat, ada salat duha minta rezeki, dan banyak sekali ada salat sunat taubat. Semuanya itu yang kita berinteraksi langsung dengan Allah, Allah itu akan lihat kita. Allah akan memberikan kita kemudahan. Ya. Allah itu akan memberikan kita jalan keluar semuanya. Jadi jangan sampai kita ini lalai, lengah, apalagi sekarang ini apa dia cek hodam kata uang itu ya zaman sekarang ini. Padahal kita ini lah ada yang apa namanya itu mengawal kita ini, ada malaikat raqib atid. Nak kemanapun kita bersembunyi, nak kemanapun kita berada masih dikawal kita ini. Walaupun di tempat yang terkunci rapat-rapat itu Allah itu pasti tahu, kelihatan dengan kita ini. Ya, ibarat kita itu nyingok dari pucuk lantai 2 di bawah ini ada kegiatan
ya ada semut, ada ini pasti ketahuan. Begitupun Allah melihat kita, ya hanya sekedar butiran-butiran debu. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iman kepada Rasul berarti kita harus mengimani Nabi dan Rasul. Yang harus kita imani itu adalah 25, ya. Padahal lebih banyak dari itu yang harus kita imani. Ya, jangan sampai kita ini tidak percaya dengan Nabi Musa, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Nabi Isa. Padahal itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Iman kepada malaikat yang sudah menjadi penolong Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur kehidupan di dunia ini. Malaikat Jibril, ya, Mikail, Israfil dan lain sebagainya. Selanjutnya apa? Iman kepada kitab Allah, ya. Tapi yang harus kita imani itu adalah Al-Quran kita sebagai umat Islam. Karena kitab Al-Quran ini adalah pedoman kita, Al-Quran ini adalah petunjuk kita. Kalau kita dalam keadaan susah, kalau kita dalam keadaan galau, kata anak sekarang ini, bukalah Al-Quran, bacalah Al-Quran, hafalkan Al-Quran itu. Syafi'an li ashabihi, yang dia akan memberikan syafaat kepada orang yang benar-benar memiliki Al-Quran tersebut. Ya, jangan sampai pas Ramadan baik tadarusan. Ya, Bu, jangan tadarusan pas Ramadan baik. Sekarang tadarusan, baca Al-Quran itu, hafalkan Al-Quran itu. Ya, jangan sampai Al-Quran ini ya, tidak menolong kita nanti di hari kiamat. Ya, iman kepada hari kiamat dan iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar itu adalah takdir yang sudah ditentukan sama Allah. Jodoh, maut, rezeki itu sudah ditentukan sama Allah. Jadi tidak bisa kita ingin merubahnya. Sudah di Lauhil Mahfuz. Oh, jodohmu ini istrimu, ini suamimu. Kalaupun dia bercerai setelah itu berarti itu bukan jodoh. Mungkin dia jodohnya kepada orang yang lain nantinya. Ya. Maut seperti itu juga. Kita tidak tahu kapan waktu ini berakhir. Mungkin pulang dari sini kita dipanggil sama Allah. Mungkin besok, mungkin lusa, dan tidak tahu umur. Itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, dia kecelakaan. Ya. Setelah itu mati, masih muda nih umurnya. Itulah batasnya. Itulah batas yang sudah diberikan sama Allah. Jadi kita ini tidak baca memungkiri. Dan itu sudah ditentukan sama Allah. Batas umurmu 25, batas umurmu 70, batas umurmu 100, 120, ada yang cak itu. Ya, karena itu memang sudah ditakdirkan, ditentukan sama Allah. Nak tua, nak muda, nak kaya, nak miskin, segala sudah ditentukan. Batas umur kita itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, apa sih tuntutan Allah untuk kita ini? Karena memang Allah itu memang sudah memberikan kita kesempatan untuk hidup. Ya, rukun Islam yang harus kita laksanakan, syahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tiap hari kita mengucapkan syahadat ketika sholat 5 waktu, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jangan sampai itu lewat, jangan sampai itu lalai, karena memang syahadat ini adalah kesaksian kita kepada Allah dan kepada Rasul. Selanjutnya sholat 5 waktu. Nah, Bapak Ibu, ya, as-salatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Masjid ini pacak berdiri kokoh, bisa tegak seperti ini, megah, itu karena ada tiang. Coba kalau tiang tidak katik, tidak mungkin pacak jadi cak ini. Ya, itulah agama kita ini Bapak Ibu. Agama kita ini bisa berdiri kokoh, bisa tegar seperti ini karena ada sholat. Sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh,
Makanya anak sekarang itu ada nyanyian. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Astagfirullah. Ya, Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu salat ini jangan sampai tinggal. Ya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, mungkin ya kesibukan kita itu jangan sampai kita tinggalkan salat 5 waktu subuh seperti ini. Salat bersama-sama berjamaah di masjid lebih mulia orang yang salat di masjid. Apalagi salat qobliyah masjid itu bagaikan mendapatkan dunia dan seisinya. Ya, itulah ciri-ciri kita ini orang kaya, kita mendapatkan dunia dan seisinya. Ya, salat zuhur, asar itu jangan sampai ditinggalkan. Banyak orang lalai salat ini karena inilah sebenarnya kewajiban yang harus kita lakukan. Jangan sampai ini kita tinggalkan, jangan sampai ini kita lalaikan, jangan sampai ini membuat kita akhirat lewat karena ngejar dunia tadi. Ya, jangan sampai seperti itu. Setelah itu apa? Puasa. Nah, puasa Ramadan yang sudah selama 1 bulan itu dididik sama Allah Subhanahu wa taala, pesantren yang sudah ditentukan sama Allah, ndak katik mudirnya, ndak katik musyrifnya, ndak katik yang ngaturnya. Siapa yang ngatur selama 1 bulan itu pesantren didikan Allah itu? Kita dewek. Jangan sampai 1 bulan selama Ramadan sia-sia. Apa kata Rasul? Sungguh merugi orang yang sudah bertemu dengan Ramadan selama 1 bulan, tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Banyak uang nak kepengen bertemu dengan Ramadan lagi tahun depan. Cuman ngapo? Kadang Ramadan itu hanya sekedar rutinitas belaka. Ramadan juga puasa, inilah. Padahal itu hari atau bulan istimewa yang sudah diberikan sama Allah, bonus. Ya, bonus selama 1 bulan. Tapi ngapo kadang banyak orang itu menyia-nyiakan Ramadan. Padahal Ramadan sudah jelas bulan penuh rahmah, bulan penuh hikmah, bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Bulan yang di situ terdapat malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ngapo banyak yang menyia-nyiakan bonus yang sudah diberikan sama Allah itu? Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, syaitan dibelenggu. Dan di situ juga orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baca Al-Quran saja alif lam mim berarti 1 huruf kita mendapatkan 10 kebaikan, 3 huruf berarti 30 kebaikan. 1 juz kita habiskan dalam 1 hari berarti itu bisa berpuluh-puluh ribu, mungkin beratus-ratus ribu kebaikan di situ. Ya. Dan kita dididik juga untuk berinteraksi sosial bersama masyarakat, bersama saling berbagi, dan semuanya pahalanya tuh berkali-kali lipat diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ngapo kita itu masih kadang menganggap Ramadan itu menjadi sia-sia. Menganggap Ramadan hanya rutinitas, sebulan tidak terasa. Padahal itu banyak sekali, seminggu itu kebaikan, seminggu berikutnya kebaikan lagi, seminggu berikutnya itkum minan nar yang harus kita laksanakan. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sampai jam berapa kita Pak Bu? Ada diskusi ya. Ada kacang panjang campur gula, ceramah tak usah panjang-panjang kaget dapat gelar kilo. Siapa itu yang ceramah Ustadz Eko? Berapa jam? Sejam. Mati gilo. Nah susah gitu dapat gelar gilo ya. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya zakat. Nah, zakat ini adalah kewajiban buat kita yang harus kita lakukan. Ngapo? Karena ini adalah tazkiyatul mal, untuk membersihkan harta. Harta yang kita miliki, harta yang kita dapat itu adalah ada hak orang lain yang harus kita berikan, yang harus kita sisihkan.
Gaji kita mungkin 5 juta, 10 juta. Ada hak orang lain di situ yang harus kita sisihkan. Ya. Mungkin kita yang sering melaksanakan zakat itu adalah zakat fitrah, tapi ada zakat-zakat lain yang harus kita lakukan, harus kita tunaikan. Ngapa? Biar bersih harta kita ini. Ya, kadang uang ada kehilangan barang, ada musibah, mungkin di situ ada hak orang lain belum kita tunaikan, diambil sama Allah. Allah itu ngambek. Sudah, kalau memang itu memang kebaikan, itu hanya cobaan dan akan diganti sama Allah berkali-kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Seumpamanya orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbatin, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabila, dalam satu biji itu tumbuh 7 bulir, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap 7 tangkai itu ada 100 biji. Jadi berapa itu Bapak Ibu? Satu biji tumbuh 7, setelah itu dalam satu tangkai itu ada 100. Jadi berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sungguhnya Allah itu melipat gandakan semuanya. Berarti Allah itu memberikan kita, orang yang berinfak itu diibaratkan satu biji tadi jadi 700. Ya, kadang kita hitung-hitungan ini tidak masuk akal. Teman, Allah itu memberikan kita memang benar-benar harus masuk di dalam akal kita. Kapan Allah ganti yudha'if itu? Berlipat-lipat itu kapan Allah ganti? Ya tak sekarang, mungkin kita infak 50 di celengan, mungkin nanti akan diganti berkali-kali lipatnya, mungkin belum sekarang, nanti mungkin diberikan. Kalau tidak diberikan untuk kita, mungkin untuk anak kita, untuk istri kita, atau untuk kerabat kita yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai zakat kita lengah, zakat kita lalai, ya, karena itu insyaallah Allah akan melipat gandakan kita semuanya. Selanjutnya adalah haji. Nah, sekarang musim haji ya. Alhamdulillah kita minta doa kepada Allah, mungkin yang sudah pulang dari haji semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Ya, kita yang belum berhaji, ya semoga kita dipanggil sama Allah ke tanah suci. Amin. Ya, kalau tidak tahun depan, tahun-tahun berikutnya semoga kita panjang umur bisa bertemu dengan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu tujuan kita ini adalah akhirat. Yukbaru ibnu Adam yukbaru ma'ahuthnani, hubbul mal wa tulul umri. Anak Adam itu semakin dewasa semakin dua bersamanya. Yang pertama adalah cinta harta, yang kedua adalah minta panjang umur. Itu adalah fitrah manusia. Semakin dewasa manusia itu, anak Adam itu akan dua bersamanya. Yang pertama adalah cinta dengan harta. Siapa yang tidak cinta dengan harta? Anak kecil misalnya dia dibelikan HP, kita tunjukkan HP. Budak itu kalau kita ambil HP-nya udah galak. Ini punya aku katanya. Tas dia, pena dia, udah galak punya aku. Lah, budak kecil cinta dengan harta, apalagi anak Adam semakin dewasa. Oh, ini aku yang ngembek, aku yang nyari duit. Rumah ini punya aku. Ya. Nah. Yang kedua adalah minta panjang umur. Itu adalah fitrah manusia. Makanya umur kita ini minta keberkahan, dan harta yang kita miliki ini minta juga keberkahan. Harta banyak menjuruskan kita ke dalam neraka dan bisa juga membawa kita ke dalam surga. Apa contohnya Ustadz? Banyak contohnya. Kalau kita nyumbang untuk masjid, ya, dan dipakai masjid itu, misalnya di sini ada nak nyumbang bangun apa menara atau apa, ya, dan itu menjadi sedekah jariyah walaupun kita sudah meninggal. Terputuslah segala amalan kita, sholat tak baca lagi, berbuat baik sama orang tua tak bisa lagi. Yang bisa akan menolong kita walaupun kita sudah meninggal terus ngalir pahalanya, yang pertama adalah sedekah jariyah. Bangun untuk musola, bangun untuk rumah Quran, bangun untuk pesantren, terus dipakai sampai hari kiamat, itu namanya sedekah jariyah, mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal. Yang kedua adalah ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Alhamdulillah kita mungkin ngajarkan alif dan terus anak-anak kita ngajarkan sampai kita meninggal dan anak tersebut bisa banyak sekali muridnya, itu menjadi sedekah juga, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun saleh yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka membentuk anak yang soleh dan soleha tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya. Tidak cukup cak ini harus banyak proses prosedur yang kita lakukan biar anak tersebut menjadi anak yang soleh dan soleha. Ngapo? Tujuannya adalah untuk mendoakan kedua orang tuanya. Al-Fatihah ila ayahanda fulan bin fulan, Al-Fatihah ila ibunda fulan bin fulan, tiap hari setelah sholat. Kawan belum tentu Pak Bu nak doakan gitu, Al-Fatihah untuk kawan aku, Al-Fatihah untuk pimpinan aku, belum tentu. Jadi aset kita ini adalah anak. Jadi jangan sampai kita salah cetak untuk anak ini. Biar anak kita mendoakan kita, anak yang soleh dan soleh. Pengen punya anak yang soleh dan soleha Bapak Ibu? Pengen punya anak yang soleh dan soleha? Kalau kepengen berarti kita harus benar-benar mencetak, mendidik mereka biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, terakhir Ali bin Abi Thalib berkata, irtalahatid dunya mudbirah wartalahatil akhirah mukbilah. Fakullahuma minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala min abna'id dunya. Fahuna amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun. Bapak Ibu, dunia ini semakin lama semakin menjauh dan akhirat semakin mendekat. Dunia ini fana, dunia ini hina. Ya. Jadi jangan sampai kita ini tertipu daya oleh dunia, karena dunia ini semakin lama semakin menjauh. Apa dia yang nak kita cari di dunia ini? Pangkat, jabatan, harta, itulah. Mungkin kita sekarang baru sadar. Dulu mungkin waktu muda kita sudah kita kejar dunia. Ya. Tapi itulah yang namanya dunia ini. Mau kita kejar semaksimal mungkin masih dapatnya itulah. Dan habis itulah. Tapi kalau kita kejar akhirat, itu akan menjadi tabungan kita. Kita kejar akhirat, insya Allah akhirat itu akan mendekat. Kita kejar akhirat, itu insya Allah akan membuat kita nyaman, tentram. Makanya harus seimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat memiliki anak. Janganlah menjadi anak dunia, menjadi anak akhirat. Huna amalun. Sekarang adalah tempat kita untuk beramal, dan besok nanti di akhirat adalah tempat kita untuk dihisab. Besok adalah tempat kita untuk dihitung. Apa yang sudah kita lakukan di dunia, di akhiratlah dihitung. Berat kanan apa berat kiri. Tak katik lagi tempat kita untuk beramal. Itulah di akhirat. Maka dari itu, jadi kehidupan kita ini sirna, segera hilang. Itu adalah kehidupan akhirat yang akan kekal selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pepatah Arab mengatakan i'malid dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan kerjakanlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita dimudahkan segala urusan kita. Semoga kita bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum min lisa'ilil muslimina wal muslimat min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Apabila ada kacang dan jagung jangan disimpan bersama padi. Apabila ada kata kencang dan menyinggung jangan disimpan di dalam hati. Daun ubi kayu biji selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustadz bila pertanyaan saya ini kurang tepat. Nah, ini sesuai dengan tema dari Ustadz. Yang pertama mengenai umur. Nah, umur ini bagaimana yang dimaksud dengan umur syariat dan umur ma'rifat itu. Nah, yang kedua, matilah kamu sebelum kamu mati. Nah, ini bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Cuma itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, umur syariat berarti umur yang sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, yang sudah disyariatkan, yang sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Filauhil Mahfuz sudah takdir yang sudah ditentukan sama Allah. Umurmu, batasmu seperti ini, seperti ini. Ya, itu namanya umur syariat. Kalau ma'rifat berarti yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui, mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kehidupan dan itu takdir, mungkin berkata lain karena masalah ini, masalah itu, akhirnya dia dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi umur yang sudah kita lakukan selama ini itu harus kita benar-benar menjadi kehidupan yang layak, kehidupan yang sempurna. Jangan sampai umur yang sudah kita lalui itu menjadi sia-sia. Ya. Jadi segala sesuatu umur tersebut itu sudah ditentukan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi apa, Pak? Oh, matilah kamu sebelum kamu mati. Maksudnya kita hidup di dunia ini itu kalau memang kita tidak mengingat mati, maka kita itu akan lalai. Maksudnya matilah kamu, ingatlah kamu mati. Kalau kamu sudah ingat terhadap kematian, kamu insya Allah hidup di dunia ini akan selamat. Hidup di dunia ini akan sehat. Hidup di dunia ini insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Jadi sebelum mati itu kita harus ingat dulu mati. Makanya orang mati ini tidak ada yang pengalaman. Karena yang harus kita lakukan itu adalah persiapan sebelum mati. Kalau menikah itu ada pengalaman, pacak bertanya Bapak Ibu ya. Menikah, akikah, sunat. Cuman kalau kematian itu tidak ada yang berpengalaman. Makanya kita disuruh mati dulu, kita disuruh mengingat mati biar kita nanti bisa merasakan kematian. Maksudnya apa? Biar kita ini ada persiapan. Persiapan sebelum mati. Ibarat kita nak berangkat ke Jawa pakai mobil, mobil itu harus kita siapkan bekal-bekalnya. Bannya harus diservis, diganti, mesinnya juga harus ganti oli, terus bagaimana mobil ini sanggup atau tidak, rambu-rambunya juga harus kita pelajari, Google Map-nya juga. Biar ngapo kita sampai ke tempatnya tadi, insya Allah selamat. Begitupun kematian, kematian kalau tidak kita siapkan dengan semaksimal mungkin, nanti itu namanya mati konyol. Makanya harus kita ingat mati, matilah dulu kamu. Sebelum menghadapi benar-benar kematian, itulah ingatlah mati. Apa mengingat mati? Mengingat mati itu ziarah kubur, sering-sering besuk wong sakit, ya. Nah itu adalah mengingat mati. Itu Bapak ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, mungkin kalau tidak tepat pertanyaannya. Ya, silakan Bapak. Yang pertama memang saya pahami tidak ada jin dan manusia itu diciptakan selain untuk beribadah padaku kepada Allah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada ayat yang mengatakan ucap, saya lupa ayatnya, tapi kira-kira
ucapan itulah, apa yang kita ucapkan itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan ucapan itu. Itu diantaranya. Nah, mohon maaf sekali Pak Ustadz, ada lagi yang saya pahami doa yang buruk itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi mohon maaf tadi yang Pak Ustadz katakan, walaupun guyon, maksud saya ya, yang tidak jawab salam itu saya doakan buntu, itu mungkin saya pikir tidak perlu diucapkan seperti itu. Itu menurut dari Quran tadi, itu ada Quran kalau salah itu kadang, ya, itu ucapan itu adalah doa ya, apa yang kita ucapkan, ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita memang dituntut untuk seperti katakan tadi ya, selalu ingat kepada Allah, ya. Jadi kalau bisa napas kita itu selalu bersikir kepada Allah, ya. Nah, selalu saya pernah ada lagi di surat apa itu saya lupa itu, yang Allah dan malaikat juga itu selalu berselawat kepada Nabi, ya. Itu kalau salah di surat 53 ya kalau salah 3351 ya 3351. Nah, untuk itu mungkin jadi pertanyaan saya khususnya, mungkin yang lain juga, ya. Mana yang lebih kita dahulukan, bersalawat atau berzikir? Karena memang ada yang menyatakan salawat itu sebenarnya berzikir juga. Ya. Jadi kalau kita pahami, yang saya sekarang sedang mencoba untuk, ya, salawat itu yang, ya kadang-kadang mohon maaf ini kalau salah ya, itu yang selalu saya bersalawat setiap saat, ya. Jadi saya naik motor saya bersalawat, saya naik mobil saya bersalawat, saya jalan kaki saya bersalawat, ya. Nah, itu juga mungkin perlu mungkin pendapat dari Pak Ustadz, kita utamakan salawat atau kita berzikir, misalnya beristighfar, misalnya subhanallah atau mana, itu yang perlu mungkin pemahaman saya. Ya mungkin itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah bisa jadi pemahaman kita bersama. Oke. Terima kasih Bapak, alhamdulillah pertanyaan yang bagus sekali. Setiap doa, setiap kalam itu adalah ucapan. Kalau kebaikan berarti insyaallah akan dikabulkan sama Allah. Kalau keburukan itu belum tentu juga akan dikabulkan Bapak. Jadi setiap perbuatan yang sudah kita lakukan, niat, innamal a'malu bin niat, segala perbuatan itu tergantung kepada niat. Semuanya itu tergantung di dalam hati. Ala fil jasadil mudghah fa iza salahat salahal jasada kulluh fahiyal fasadal jasada kulluh ala wahyal qalb. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah anggota tubuh lainnya. Kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah anggota tubuh lainnya. Apakah segumpal daging itu? Segumpal daging itulah yang namanya hati. Jadi takwa itu ada dalam hati, dan niat juga ada di dalam hati. Jadi semuanya tergantung dalam hati. Kalau hati ini baik, maka baiklah anggota tubuh. Kalau hati ini buruk, maka buruklah anggota tubuh. Setiap pekerjaan kita, setiap amal perbuatan kita itu semuanya tergantung dalam hati. Kalau kita nak solat, sholli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu hanya sekedar lafaz Bapak, Ibu. Tapi niat itu hanya dalam hati. Kita ini datang ke sini itu untuk solat zuhur, berarti niat solat zuhur itu sudah ada dalam hati. Begitupun ucapan. Ucapan yang baik itu sudah terbesit di dalam hati, berarti itu insyaallah akan dikabulkan sama Allah. Tapi kalau keburukan itu insyaallah tidak akan dikabulkan sama Allah. Seperti itu. Dan setiap doa yang baik-baik Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita diaminkan sama Allah, dan malaikat pun akan mendengar. Tapi kalau doa-doa yang buruk itu tidak akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, biarlah, moga lawongnya mati, yang ngembek ini tadi mati, biarlah. Kayak yang ini keluarganya tidak berkah seumur hidup, ya. Kadang ada umpatan seperti itu, doa-doa yang seperti itu
tidak akan diberikan sama Allah, tidak akan dikabulkan. Ini seperti itu. Ya. Karena kecuali doa orang yang terzolimi. Orang-orang yang terzolimi itu akan diberikan sama Allah, akan dikabulkan sama Allah. Cuman hanya sekedar ucapan seperti tadi, insya Allah itu bukan berarti mendoakan yang buruk Bapak. Insya Allah itu hanya sekedar guyonan, dan setiap doa dan kalam itu hanya sekedar omongan. Kalau memang ada kebaikan itu insya Allah akan dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya apa tadi Pak? Solawat atau zikir yang duluan. Ya kalau kita nak ngelembek prioritas, karena Allah itu kita dulukan. Allah kita dulukan, baru setelah itu kita bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya. Nah, kalau kita berzikir berarti itu adalah tibbil qulub. Tibbil qulub itu adalah obat hati. Ada nyanyiannya kan itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu adalah mengobati hati. Setiap zikir itu adalah mengobati hati, dan itu berarti kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berzikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maha suci Allah, ya kan? Itu berarti kita ingat kepada Allah. Allah Maha besar. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan keberkahan. Itu berarti kita ingat dengan Allah. Makanya kalau mau lebih prioritas, yang mana yang lebih dahulu, ya zikir dulu. Kita ingat Allah dulu, obati hati kita, baru kita bersolawat kepada Nabi. Solawat. Dan solawat itu banyak macam, ya. Ada solawat nariyah dan solawat lain-lain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dan itu insya Allah akan mendapatkan ketenangan hati juga. Orang yang seling-seling bersolawat, satu kali dia bersolawat, insya Allah Rasul itu akan menjawab kita solawat 1000 kali. Jadi kalau bisa diseimbangkan saja antara zikir dan solawat. Zikir kita terus Asmaul Husna, setelah itu kita bersolawat. Zikir solawat, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan hati. Itu Bapak ya. Terima kasih. Psikologi Pak. Boleh, silakan. Mengenai dukun ini Pak. Ya. Tadi disinggung mengenai dukun. Biasanya kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, baik itu kesehatan, mendapatkan barang hilang atau apa itu kepada yang kira-kira tahu. Ya. Pacak ngatasinya. Pacak ngatasi. Nah sekarang kita ke dukun, ada barang hilang yang tadi seperti dicontohkan. Kalau itu kita anggap sebagai wasilah, itu bagaimana? Apakah itu juga akan menghilangkan akidah? Terima kasih. Oke Bapak, Masya Allah, ini memang pertanyaan fenomena yang ada di kita ya. Orang yang mencari wasilah selain Allah, yaitu merusak akidah Pak. Jadi jangan sampai kita itu dirusak dengan hal-hal sepele seperti ini. Ya, karena memang kita itu iman hanya kepada Allah. Karena Allah itulah yang akan memberikan kita semuanya. Kita ngadunya hanya kepada Allah. Kalau dukun hanya sekedar paranormal tanpa jin, mungkin tidak masalah Pak. Tapi sekarang kebanyakan memang ada yang seperti itu ya. Yang memang mendatangkan jin yang untuk menjadi wasilahnya. Karena kita minta bantuan jin berarti kita minta bantuan syaitan. Syaitan ini memang musuh besar kita yang harus kita lawan. Jangan sampai kita ini pengabdi syaitan atau minta tolong dengan syaitan.
Ya. Jadi kalau cuman sekedar omongan saja, oh mungkin di sini tidak masalah, hanya sekedar omongan. Tapi kalau memang benar-benar paranormal yang memang mendatangkan jin, minta bantuan informasi tersebut dari jin, apa sekarang itu ada khodam dan lain sebagainya itu, nah itu syirik. Syirik itu sudah menduakan Allah dan itu tidak ada ampunan kecuali bertaubat. Makanya hati-hati, hal-hal sepele seperti ini itu akan merusak akidah kita. Kalau memang sudah terlanjur, berarti salah satunya itu adalah bertaubat. Jangan sampai kita mengulangi lagi. Ustadz, hanya sekedar wasilah baik Ustadz. Kayak itu ini tidak apa-apa, tidak masalah. Jangan. Kalau bisa jangan. Ya, kita serahkan hanya kepada Allah. Dan insya Allah ada baiknya. Insya Allah ada gantinya. Insya Allah segala sesuatu itu ada yang sudah ditentukan. Kalau memang kita ada pilihan yang harus kita pilih, berarti solat istikharah. Kalau kita pengen punya hajat, berarti kita solat sunat hajat. Kalau kita kepengen minta rezeki, berarti kita ada solat duha. Jadi jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal sepele seperti itu, tapi itu sangat merusak akidah kita. Itu Bapak ya. Terima kasih. Ini Ustadz juga mengenai ini kan banyak kita yang berobat ke alternatif. Nah, ini mana Ustadz? Ini juga bukan arah hilang saja, tapi mengenai pengobatan alternatif yang ada yang menggunakan jin, tapi ada yang tidak murni. Bagaimana itu Ustaz? Terima kasih. Oke, pengobatan alternatif itu ada memang dia hanya ilmu yang dia pelajari. Ilmu medis itu ada yang pengobatannya itu sesuai dengan medisnya Nabi. Ada ilmu bekam, ada hijamah, ya, ada herbal. Itu tidak menggunakan jin, alternatif seperti itu. Tapi kalau sudah minta bantuan jin, makanya kita harus cari dulu profilnya, tempat kita berobat tersebut. Ini kira-kira aman apa tidak? Testimoni wong cak mano. Kalau memang sesuai dan memang itu syar'i, pengobatan tersebut tidak apa-apa, tidak masalah. Cuman kalau memang itu tidak sesuai dengan syariat, hindarkan. Kalau bisa tidak usah datangi. Sama cak ruqyah. Ruqyah itu ada ruqyah biasa, ya, ada ruqyah syar'iyah. Yang harus kita ambil itu adalah ruqyah syar'iyah yang sesuai dengan syariat Islam. Apa itu ruqyah syar'iyah? Dia tidak memasuki alam jin. Itu namanya ruqyah syar'iyah. Jadi yang dia hanya membacakan ayat Al-Quran, kalau memang ada yang kesurupan, tidak usah diajak komunikasi, biarlah jin itu dewean. Ya, kalau kita masuk ke alam jin, ya sudah mulai kita berinteraksi dengan jin, dan jin itu mulai membawa-bawa kita juga, dan itu juga akan kita masuk ke alam sadarnya dia. Ya, itu namanya ruqyah syar'iyah, jadi tidak ada berinteraksi dengan jin sama sekali. Nah, ada yang ruqyahnya itu jin lawan jin, dia punya jin kayak yang meruqyah tadi itu, yang sudah diruqyah itu dilawannya lagi. Nah itu salah, masuk langsung ke alam. Nah begitupun pengobatan alternatif, cari profilnya. Kalau yang bagus sesuai syariat silakan diambil, kalau yang tidak bagus silakan ditinggalkan. Ya, setiap penyakit itu pasti ada obat. Setiap penyakit itu Allah sudah tentukan obatnya. Jadi jangan sampai kita mengambil tempat yang haram dulu atau mengambil obat yang haram dulu. Kalau memang ada obat yang halal, kalau ada pengobatan yang halal, atau misalnya kita harus makan ini makan itu yang diharamkan, kita ambil dulu yang memang halal. Setelah itu kalau memang mentok tak kate sama sekali lagi, baru kita ngambil yang haram. Itu tidak masalah kalau memang tidak ada sama sekali, ya, karena itu memang darurat. Kalau memang darurat, itu insya Allah masih diberikan tasamuh namanya, masih diberikan keringanan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau memang tidak ada lagi, ya sudah, ya seperti itu Bapak ya, mungkin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam, ya silakan Pak. Ya, mohon maaf. Apakah tadi yang seperti kehilangan, sakit, itu kalau menurut saya itu adalah ujian itu, ujian dari Allah untuk kita. Sejauh mana kita menerima apa ujian itu? Ya, sebaiknya mungkin yang saya pahami, kalau misalnya kita kehilangan, kita ucapkan aja alhamdulillah saya hilang. Ya. Dengan itu, insya Allah itu dibalas oleh Allah, Pak. Saya Januari kemarin kehilangan HP, Pak. Ya. Dan menurut informasi yang saya informasikan, HP itu kalau kita laporkan ke saya itu Samsung, jadi ada servis Samsung itu, ya, itu bisa dilacak itu kalau mau. Benar. Tapi saya tidak mau, Allah yang menghendaki hilang itu. Ya. Beberapa hari kemudian, alhamdulillah Ustadz, saya dapat telepon dari seseorang yang tidak saya kenal. Bapak, mohon nomor rekening Pak, saya mau transfer untuk Bapak. Gantinya Pak, itu ganti dari yang tadi. Alhamdulillah itu yang pertama. Ini saya sendiri nggak mengalami itu. Kemudian yang kedua, ya, saya ada atap saya itu bocor Pak. Ya, bocor beberapa kali, mungkin hampir setengah tahun atau 1 tahun saya mencari tukang beberapa kali itu, tidak ketemu bocor Pak. Mungkin ditampal hari ini, 3 bulan kemudian baik lagi bocor lagi, dan begitu bocor lagi. Terakhir mungkin beberapa bulan yang lalu, saya tidak mau lagi dengan tukang, saya minta dengan Allah, Pak. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, di mana saya bisa menemukan bocor itu, Pak. Saya berangkat, saya temui cari kira-kira tempat bocor itu, Allah yang menunjukkan, Pak. Masya Allah. Ya. Sampai sekarang tidak bocor lagi, alhamdulillah. Itu berapa bulan yang lalu, Pak. Ya. Nah itu maksud saya, memang itu adalah ujian kita, itu, Pak. Jadi kalau kehilangan itu ujian, sakit juga ujian. Ya. Nah, saya sakit pinggang Pak. Ya. Ini mungkin menjawab yang tadi, yang teman kita tadi ya. Itu udah lama Pak, udah bertahun-tahun. Pergi ke tukang urut, pergi ke dokter minta obat, tidak sembuh Pak. Itu semuanya hanya lantaran. Ya. Terakhir saya minta bantu dengan Allah Pak. Ya Allah, bantulah aku ya Allah, di mana aku bisa nemukan ini Pak. Ternyata saya ngobrol-ngobrol, itu Allah menunjukkan saya sakit pinggang, itu disarankan dokter untuk berenang. Ternyata saya berenang Pak, pulang berenang sembuh Pak, sampai sekarang sembuh, alhamdulillah. Begitu cara Allah menunjukkan bagaimana kita kalau udah berserah diri pada Allah. Nah, saya pikir itu ujian Pak. Ya, jadi semuanya yang kita lakukan di dunia ini kan ujian. Ya, seperti saya katakan tadi, ayat apa itu saya lupa, itu yang tidak saya ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku kata Allah. Khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu saja Pak. Mungkin kita tambah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagus sekali. Memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Kalau belum dapat pengalaman, kalau belum ditunjukkan sama Allah, kadang kita nih masih tidak percaya. Cuman kalau Allah sudah tunjukkan, oh ya Allah bener nih ya nih. Inilah yang ditunjukkan sama Allah. Ini tadi contohnya tadi. Yang sakit, sudah kemana-mana, tak katik ketemu. Ternyata Allah tunjukkan. Yang penting kita ingat Allah itu baik. Ingat Allah, salat sunat yang sudah diberikan sama Allah tadi. Mana waktu-waktu yang dikabulkan, itu kita doa. Ya, waktu mustajab itu kapan? Nah itu kita ambil waktu mustajab itu. Dan insya Allah Allah tuh dengar. Pakai bahasa apapun insya Allah Allah dengar. Jadi jangan sampai itu kita ini lupa. Makanya tadi zikir biar ingat kepada Allah. Sholawat berarti ingat kepada Rasul. Setelah itu kita sholat berarti kita selalu meminta kepada Allah. Tunaikan sholat berarti kewajiban kita sudah tunai. Setelah itu kita baru lemak minta. Iya tak? Lemak minta. Karena kewajiban sudah selesai. Makanya sudah sholat jangan langsung lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Keluar. Banyak cak itu ya. Zikirkan dulu, solawatkan dulu, ingatkan dulu Allah, puji-puji dulu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguhnya aku minta kepada Allah ya. Allah Maha Mulia, minta ampun kepada Allah, puji dulu. Itulah kita kalau nak minta duit proposal, isi proposal itu pastilah. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik. Nah, maksud tujuan kami ini adalah
bagaimana membantu kegiatan kami. Nah itu isi proposal. Begitupun kita minta sama Allah, tunaikan kewajiban. Setelah itu kita minta dengan puji-pujian, baru kita masukkan hajat kita. Allah akan dengar. Apalagi sholat tahajud di malam hari yang semuanya dalam keadaan hening, tidak ada sama sekali, hanya kita bertemu dengan Rob. Kalau kita memang benar-benar bayangkan serasa Allah itu berada di depan kita. Nah disitulah kita minta. Insya Allah Allah akan kabulkan semuanya. Ya, insya Allah. Cuman ya semuanya tadi harus ikhlas. Lillahi ta'ala. Bukan karena ingin ini, ingin itu. Tujuannya harus ikhlas. Ya, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu. Habis? Oke. Terima kasih Bapak Ibu saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya menampun. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.